Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramadani dengan NIM 2130206061 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai kubus demi memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu yakni Ibu Feli Ramuri MPD. Kubus dalam kehidupan sehari-hari. Benda yang menyerupai kubus banyak kita jumpai. Pernahkah kalian bermain monopoli atau ular tangga? Dalam permainan tersebut, kita menggunakan dadu yang memiliki bentuk menyerupai kubus seperti yang ada pada gambar. Dadu memiliki 6 sisi yang setiap sisinya memiliki mata dadu 1-6. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi, yang tentunya berbentuk persegi serta berukuran sama atau kongruen, mempunyai 8 titik sudut dan 12 sudut rusuk yang sama panjang. Kemudian ciri-ciri kubus ataupun unsur dari kubus tersebut. Jadi yang pertama, kubus memiliki 8 buah titik sudut yang seperti pada gambar ataupun seperti pada layar. Yang pertama ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Terhitung total keseluruhan dari titik-titik sudut tadi adalah 8 buah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari kubus. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Bisa kita hitung yang telah saya nomorkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Terhitung 12 buah rusuk yang sama panjang. Kemudian ciri-ciri dari kubus yang ketiga, yaitu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi, yang kongruen atau sama. Jadi, sisi yang berwarna merah itu sebagai sisi yang samping dari kubus. Kemudian yang ungu sebagai sisi alas dari kubus. Kemudian sisi kuning itu sebagai bagian sebagai sisi belakang dari sebuah kubus. Kemudian yang biru muda itu sebagai sisi yang sebelah kanan. Kemudian yang biru itu sebagai sisi depan dari kubus. Kemudian yang warna biru keabu-abuan itu sebagai sisi atas dari kubus. Berikutnya, dari ke-6 sisi tersebut dapat kita bentuk menjadi jaring-jaring kubus apabila kubus tersebut kita buka. Kemudian ciri-ciri dari kubus tadi adalah diagonal sisi, memiliki diagonal sisi. Diagonal sisi itu sendiri adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak berdekatan pada suatu bidang, sehingga garis tersebut berada di dalam bidang. Bisa kita lihat pada gambar, titik E dihubungkan dengan B, maka itulah diagonal sisi dari kubus. Kemudian dari titik A ke titik F, terus sampai keseluruhan sisi yaitu 6, sehingga dapat kita tentukan diagonal sisinya adalah yang pertama AF, kedua BE, ketiga BG, keempat CF, yang kelima AH,
yang ke-6 DE, yang ke-7 CH, yang ke-8 DG, yang ke-9 AC, yang ke-10 BD, yang ke-11 EG, dan yang terakhir adalah FA. Jadi apabila ditotalkan, kubus tersebut memiliki 12 diagonal sisi. Di setiap sisinya itu memiliki 2 diagonal sisi. Baik, berikutnya adalah diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berdekatan dan berada di dalam ruang. Bisa kita lihat titik D dihubungkan dengan titik F. Jadi titik ini tidak dalam satu bidang namun di dalam ruang dan tidak berdekatan. Kemudian yang kedua ada AG. Dari titik A dihubungkan dengan ke titik G. Kemudian yang ketiga ada titik C dihubungkan ke titik E. Kemudian yang terakhir ada titik B dihubungkan dengan titik H. Sehingga diagonal ruang dari sebuah kubus itu terdapat 4 buah titik sudut atau 4 buah diagonal ruang. Kemudian diagonal sisi. Kubus itu memiliki diagonal sisi. Diagonal sisi sendiri adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan. Daerah ini berada di dalam ruang. Bisa kita lihat dari titik BCEH itu dihubungkan sehingga membentuk suatu bidang yang memotong diagonal dari kubus tersebut. Dan dan daerah lainnya itu yang berhadapan adalah ADFG. Kemudian terdapat ABGH dengan daerah hadapannya adalah CDEF. Jadi dapat kita tentukan diagonal sisi dari diagonal ruang dari kubus tersebut ada ACGE, BFHD, yang ketiga ada ABGH, yang keempat CDEF, dan yang kelima AFGD, dan yang terakhir PEHC. Kemudian rumus dari kubus. Jadi kubus itu memiliki volume sehingga kita dapat mencari suatu volume kubus. Volume itu adalah luas alas dikali tinggi, sedangkan kubus memiliki alas yang berbentuk persegi sehingga luas persegi dikali tinggi. Luas persegi itu sendiri adalah sisi dikali sisi ataupun rusuk dikali rusuk sebuah kubus. Kemudian dikalikan tingginya sehingga dapatlah V sama dengan R pangkat 3. Kemudian untuk mencari panjang rusuk kubus bisa kita gunakan rumus, yaitu rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume sebuah kubus. Lanjut ke luas permukaan kubus. Jadi kubus tadi memiliki 6 buah sisi. Jadi setiap sisinya itu sama saja seperti luas persegi, yaitu bisa kita lihat pada gambar luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat, luas kelima, dan luas keenam. Luas kelima dan luas 6 itu sama saja sama-sama memiliki luas yang sama, yaitu luas persegi, sehingga luas persegi tadi adalah sisi kali sisi ataupun rusuk kali rusuk. Kemudian kita jumlahkan saja luas permukaan kubus itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambahkan luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 dan ditambah luas 6, sehingga dapatlah 6 dikali sisi ataupun 6 dikali R kuadrat untuk mencari luas permukaan kubus. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH
mempunyai panjang rusuk 8 cm. Hitunglah berapa luas permukaannya. Jadi yang kita diketahui pada soal itu adalah panjang rusuk 8 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah luas permukaannya. Telah kita ketahui bahwasannya luas permukaan dari sebuah kubus adalah 6 dikali R kuadrat. Sehingga R kuadrat kita bisa masukkan nilainya yang telah diketahui tadi, yaitu 8 cm. Jadi 6 dikali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 384. Jadi volume kubusnya adalah 384 cm persegi. 384 cm pangkat 3 karena sebuah volume. Kemudian yang kedua, soal nomor 2, sebuah tangki berisi air dengan bentuk kubus mempunyai luas alas 25 meter persegi. Jika tangki tersebut berisi penuh, maka berapa volume air yang ada di dalam tangki? Baik, yang diketahui dalam soal itu adalah luas alas dari sebuah kubus, yakni 25 meter. Kan luas alas tadi, luas alas dari sebuah kubus itu kan berbentuk persegi, sehingga 25 meter itu sama saja hasil dari sisi dikali sisi suatu persegi ataupun rusuk dikali rusuk. Jadi dapat kita tuliskan adalah sebagai berikut: 25 sama dengan S pangkat 2, sehingga 25 nya kita akarkan untuk mencari S nya, sehingga kita dapat S nya itu sama dengan, ataupun sisi ataupun rusuk itu sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanya tadi adalah jika tangki tersebut berisi penuh, maka berapa volume air yang ada di dalam tangki? Ingat, tangki tersebut berisi penuh, jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus volume sebuah kubus tadi, yakni V sama dengan R pangkat 3. R nya tadi telah kita cari, yakni 5 meter. Berarti kita masukkan ke dalam rumus 5 pangkat 3, hasilnya 125. Jadi volume air dalam tangki adalah 125 meter pangkat 3. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.